al-mubayyinatu laha, yaitu nas, dalil yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Al-Quran dan Sunnah adalah dalil, sehingga untuk memahami dalil butuh kepada dalil juga. Al-Quran adalah dalil, sehingga dalil-dalil Al-Quran banyak yang Allah jelaskan langsung di dalam Al-Quran itu sendiri. Hanya saja penjelasannya beragam. Ada yang langsung ayatnya dijelaskan oleh ayat berikutnya, atau suatu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain dalam surat yang berbeda atau dalam surat yang sama. Ini diantara metode menjelaskan dan memahami Al-Quran. Begitu juga Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau, sehingga Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Begitu juga wa fahmus salafis salih, dan acuan juga merujuk kepada pemahaman as-salafis salih, pemahaman sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah as-salafus salih, permulaan umat ini. Karena para sahabat, mereka orang-orang yang langsung bertalaqi, mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah SAW, dan pemahaman mereka adalah pemahaman yang ditakrir, yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Wa man sara ala manhajihim minal a'immah. Demikian juga di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita harus merujuk kepada apa yang dibawa dan dipahami oleh para imam, para ulama yang berada di atas manhaj Rasul dan para sahabat. Sehingga kita hanya dapat mengambil pembahasan-pembahasan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dari beberapa poin yang kita sebutkan tadi, diantaranya Al-Quran itu sendiri, kemudian dari Sunnah, kemudian perkataan para salafus salih, kemudian para ulama yang berjalan di atas manhaj salafus salih. Para ulama yang seiring dan sama di dalam memahami suatu kata di dalam Al-Quran, suatu ayat dalam Al-Quran, sehingga pemahaman mereka sama dengan pemahaman para sahabat. Mereka lah para ulama yang kita jadikan rujukan di dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga di dalam penafsiran Al-Quran tidak boleh seseorang menyandarkan penafsiran kepada akalnya. Hanya ada dua metode dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama metode riwayah, yang kedua metode dirayah. Metode riwayah yaitu dengan riwayat, dengan dalil seperti yang kita sebutkan tadi. Riwayatnya Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan perkataan sahabat. Ya, ada riwayat dari perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi'ut tabi'in, ini dengan riwayat. Adapun dengan dirayah, yaitu dengan pemahaman bahasa Arab yang benar. Memahami Al-Quran dengan metode memahami bahasa Arab, merujuk kepada bahasa Arab yang fasih, fushah, bukan bahasa Arab amiyah, bahasa Arab yang fushah. Jadi mustahil seseorang bisa mengerti dan menafsirkan Al-Quran sendiri tanpa merujuk kepada dua metode ini, riwayah atau dirayah. Kalaupun dia memahaminya secara riwayah, berarti ia pun harus paham bahasa Arab, karena dalil-dalil Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in dengan bahasa Arab. Begitu juga dengan perkataan ulama-ulama yang di atas manhaj para sahabat, mereka pun menggunakan bahasa Arab di dalam buku induk penafsiran Al-Quran. Sehingga metode riwayah dengan dirayah itu saling menopang. Tidak ada kontroversi di dalamnya. Baik. Kemudian kemarin kita terputus pada perkataan wala yu'aradu ma thabata min dzalika bimujarradi ihtimalatin lughawiyyah. Yaitu dan tidak boleh yu'aradu, ditentang, ma thabata min dzalika, apa-apa yang telah ditetapkan dari itu, yakni dari Al-Quran, Sunnah, tidak boleh ditentang bimujarradi, sekedar, dengan sekedar ihtimalatin, kemungkinan-kemungkinan lughawiyah, kemungkinan-kemungkinan secara bahasa.
Jadi tidak boleh ayat-ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditentang hanya dengan sekedar kemungkinan, praduga, atau ambigu di dalam penggunaan bahasa. Artinya suatu kata yang memiliki banyak makna. Maka ini tidak menjadi dalil, tidak menjadi alasan untuk menolak, untuk menentang, atau untuk mempertentangkan, mengadu antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara ayat dengan hadis dipertentangkan. Ini bukan alasan kalau hanya sekedar terdapat kerancuan dalam penggunaan bahasa. Hanya terdapat kemungkinan banyaknya makna dalam bahasa Arab. Karena kita ketahui satu kata dalam bahasa Arab itu tidak memiliki satu arti, bisa memiliki banyak arti. Di antara yang sering dibahas oleh anak-anak pesantren tentang maktabun, itu secara bahasa saja, secara terjemahan bisa diterjemahkan meja, bisa diterjemahkan kantor. Sangat jauh. Dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Sehingga hanya sebagai kemungkinan saja itu tidak menjadi dalil untuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu dzalika as-shalah, dijelaskan dalam ta'liqnya oleh Syekh Nasir Al-Aql hafizahullah taala. Di antara contohnya adalah penggunaan kata salat. Salat secara makna bahasa Arab, secara bahasa itu adalah doa. Namun secara bahasa saja, sekedar dengan kemungkinan bahasa, itu tidak mencukupkan di dalam menafsirkan lafaz salat di dalam Al-Quran. Aqimus salah, kata, dirikanlah salat. Itu tidak bisa dimaknai, tidak bisa dipahami dengan kemungkinan makna salat secara bahasa, yaitu berdoa. Sehingga di antara orang-orang liberal, orang-orang filsafat, ahlul kalam, ahlul mantiq, mereka sering menggunakan ini ketika menolak suatu ayat di dalam Al-Quran, menolak suatu syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti syariat salat tadi. Mereka menggunakan makna secara bahasa. Sehingga menurut mereka, karena salat secara bahasa artinya adalah doa, berarti kalau saya sudah berdoa, tidak perlu lagi saya ruku, sujud, berdiri sebagaimana salat yang biasanya. Ini yang mereka pahami. Jadi mereka menolak syariat salat itu bimujarradi ihtimalatin lughawiyah. Hanya sekedar dengan kemungkinan arti dalam bahasa Arab. Karena kemungkinan arti salat dalam beberapa secara bahasa Arab itu adalah doa. Bahkan di bahasa Inggris pun dikatakan praying. Nah, insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang lafaz-lafaz seperti ini pada bab berikutnya. Ya, pada poin berikutnya insya Allah. Sehingga tidak bisa dialih bahasakan. Karena salat itu sendiri dipahami secara syariat, keinginan syariat, keinginan pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana salat itu kumpulan ucapan, kumpulan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang ditutup dengan taslim, salam. Semuanya adalah salat. Di dalamnya ada zikir, ada doa. Maka tidak sah seseorang hanya mengatakan kalau saya sudah berdoa berarti sudah salat. Sama juga dengan saum, puasa. Secara bahasa saum adalah imsak, menahan, yakni menahan diri. Ditafsirkan oleh orang-orang liberal, selama seseorang bisa menahan dirinya dari berzina, dari bermaksiat, dia tidak perlu lagi menahan hawa nafsu, dia tidak perlu lagi menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena dia sudah menunaikan imsak, menahan dirinya dari maksiat.
Inilah menjadi alasan kenapa mereka tidak berpuasa. Dan menjadi alasan kenapa mereka tidak sholat. Ketika ditanyakan kepada orang-orang filsafat, kenapa anda tidak sholat? Mereka katakan, sholat saya dalam hati. Sholat saya dalam hati. Dan inilah diantara bentuk penyimpangan. Ketika syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lafaz-lafaz di dalam syariat dimaknai hanya sekedar dengan kemungkinan-kemungkinan bahasa. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Di dalam manhaj atau qawaid wa usul fi manhajit talaqqi wal istidlal, poin yang keempat, usulud dini kulluha, usulud dini bagi yang memberikan harakat silakan. Usulud dini kulluha qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa laysa li ahadin an yuhditha syai'an za'iman annahu minad dini, za'iman annahu minad dini. Aina kitabuk? Aina kitab? Baik. Usulud din, pokok-pokok dalam agama. Pokok-pokok, prinsip-prinsip di dalam urusan agama. Usulud din. Kulluha, seluruhnya. Qad bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qad, telah, benar-benar telah, bayyanaha, dijelaskan oleh Nabi, bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa li ahadin, dan seseorang tidak berhak. Wa laysa li ahadin, dan seseorang tidak berhak. An yuhditha syai'an, an yuhditha, yaitu membuat-buat amalan baru, membuat-buat amalan baru. Syai'an, walaupun sesuatu, walaupun satu. Za'iman, kemudian dia mengklaim, kemudian dia mengakui, annahu, bahwa amalan tersebut minad dini, bagian dari agama. Nah. Walaysa li ahadin an yuhditha syai'an za'iman annahu minad dini, dan seseorang tidak berhak membuat amalan baru, mengada-ngadakan amalan baru, walaupun sesuatu ataupun satu hal saja. Za'iman, kemudian dia klaim, annahu, bahwa amalan tersebut minad dini, adalah bagian dari agama. Ini prinsip yang keempat. Seorang muslim mesti menyadari prinsip ini. Usuluddin kulluha qad bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara agama, perkara pokok prinsip dalam urusan agama, semuanya sudah selesai. Sudah dibahas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah beliau jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Seperti bagaimana hitam di atas putih, jelas. Baydha'u naqiyah, putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, saking bersihnya. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak tersisa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dan ini diantara ayat-ayat yang turun terakhir. Ayat terakhir yang turun di dalam Al-Quran adalah Al-Maidah ayat 3. Menurut jumhur, mayoritas para ulama.
Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah. Pada hari ini, yaitu pada hari Arafah. Ya. Para ulama menyebutkan sekitar 70 atau 80 hari menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah sempurna. Sehingga tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Telah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, kata Allah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Sehingga ketika kita mengimani ayat ini, menunjukkan bagi kita bahwa tidak ada celah sedikit pun untuk menambah-nambah urusan agama, membuat-buat urusan baru, membuat-buat amalan baru yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalam perbuatan beliau, tidak ada di dalam perkataan beliau, dan tidak ada di dalam persetujuan beliau terhadap amalan sahabat, maka amalan tersebut adalah bid'ah. Amalan baru yang dibuat-buat, za'iman annahu minad din. Kemudian dia katakan ini bagian dari agama. Amalan yang dia katakan bagian dari agama, padahal tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sudah menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. Karena tugas kita adalah mempelajari agama, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkan. Tidak ada celah bagi kita membuat sesuatu yang baru, tata cara berzikir yang baru, tata cara berdoa yang baru, kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat zikir yang tidak diajarkan Nabi SAW. Di antara orang-orang yang menganggap membaca Asmaul Husna, ya, mereka jadikan sebagai mantra. Ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, katanya. Wahai zat yang maha kuat, wahai zat yang maha kuat, ya Allah yang maha kuat. Disebut, kalau disebut 1000 kali, maka tubuhnya akan kuat, katanya. Ini amalan bid'ah. Tanyakan kepadanya, apakah Rasul mengajarkan ini? Apakah sahabat Nabi SAW melakukan ini? Sungguh tidak ada sedikit pun dalil yang sahih menunjukkan hal demikian. Berarti amalan tersebut dibuat-buat, dikarang sendiri, ditulis sendiri, ya. Sehingga amalan tersebut tidak bisa dikatakan masuk ke dalam urusan agama. Walaupun orang tersebut menganggap ini kan baik, walaupun orang-orang menganggap dengan perasaan ini kan bagus, walaupun dia mengatakan itu baik, itu bagus, tetapi yang baik dan yang bagus menurut ajaran Allah adalah apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sampaikan dan diamalkan oleh para sahabat. Itulah yang terbaik. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita sudah mengakui dan mengimani laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Sungguh benar-benar telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Uswatun hasanah. Uswah, teladan, contoh, hasanah yang baik. Contoh yang baik. Maka contoh yang baik di dalam beragama adalah dari Rasulullah SAW. Kalau amalan itu baik, pasti Nabi SAW lebih dulu mengamalkannya. Pasti para sahabat Nabi SAW lebih awal mengerjakannya daripada kita. Tetapi ketika kita tidak temukan itu dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat yang menyatakan sahabat melakukan demikian, maka tidak perlu kita lakukan. Karena urusan agama telah sempurna, telah jelas, tidak perlu dibuat-buat, ditambah-tambah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahahu fil hawa illa wa huwa yudzakkiruna minhu ilman. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita. Beliau telah wafat. Wa ma ta'irun yuqallibu janahahu fil hawa,
setelah beliau wafat, ya, dikatakan oleh Abu Dzar, tidaklah suatu burung yang terbang di atas udara, di atas angin, melainkan semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmunya. Sudah beliau beritahu tentang ilmunya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah tersisa sedikit pun, tidaklah tersisa satu pun amalan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan amalan semuanya telah dijelaskan, tidak tersisa sedikit pun. Jadi kalau ada orang yang beranggapan dia membuat suatu amalan baru atau meniru amalan orang-orang baru, orang-orang yang hidup belakangan, kemudian dia katakan amalan ini bisa mendekatkan ke surga, amalan ini bisa menjauhkan dari neraka, maka itu bohong. Karena kalau sudah mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari neraka, semuanya pasti sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil beliau berkhianat. Mustahil beliau mengingkari risalah sehingga beliau tidak menyampaikan semua yang baik, mustahil. Akan tetapi kita berprinsip dan beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amanah. Sehingga beliau tidak pernah menyembunyikan amalan satupun. Adapun orang-orang yang hidup belakangan, mereka hanya orang-orang yang membuat-buat saja. Maka dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tidaklah dapat memperbaiki keadaan umat hari ini melainkan apa-apa yang telah memperbaiki umat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak merupakan bagian agama pada zaman Nabi, maka hari ini bukan pula bagian dari agama. Malam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Perkara apapun yang ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bagian agama, maka pada hari ini pun bukan pula bagian dari agama. Karena agama ini semuanya telah dijelaskan, tidak tersisa sedikit pun. Dan siapapun yang melakukan suatu amalan bid'ah, yang membuat amalan baru di dalam urusan agama, maka ia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat atas risalah yang Allah katakan. Dia menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Karena dia katakan ini kan baik. Lalu ke Nabi SAW tidak menyampaikan, berarti dia menuduh Nabi berkhianat, tidak menyampaikan yang baik itu. Maka kembalikan kepada konsep awal, tanyakan, saya melakukan amalan ini ketika orang-orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, setelah sholat 100 kali, 1000 kali, tanyakan kepadanya, hadis mana yang menunjukkan Nabi melakukan itu? Asar mana dari sahabat Nabi SAW yang melakukan itu? Mana referensinya? Dalam kitab apa referensinya? Tanyakan kepada mereka. Kalau tidak bisa menunjukkan, berarti itu amalan baru yang dibuat-buat. Karena memang tidak pernah Nabi SAW melakukan demikian. Memang lafaz la ilaha illallah bagian dari zikir, tapi tidak dibaca dengan cara demikian. Tidak dengan menggeleng-gelengkan kepala, tidak pula dengan berteriak-teriak, tidak pula dengan satu suara dalam paduan suara. Beliau baca sendiri, menghayati, karena bagian dari zikir. Wadhkur rabbaka, berzikirlah kepada Allah, pada Tuhanmu, ya? Atau di dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, wad'u rabbakum tadarru'an wa khufyah wa dunal jahr minal qaul. Dalam kaidah zikir dan doa, berdoalah, berzikirlah, nah, dengan tadarru', rendah hati, wa khufyah, dengan tersembunyi, tidak ditampakkan, tidak dikeras-keraskan suara, bahkan wadunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara, mengeraskan ucapan, di dalam hati, berarti sendiri-sendiri.
bukan rame-rame, bukan teriak-teriak, atau bahkan ada orang yang sampai pingsan. Memang tujuannya itu. Dia berzikir seperti itu sampai pingsan. A'udzubillah. Dari mana sumbernya? Ini urusan agama. Agama ini jelas, ada referensinya. Kalau kita beragama tidak jelas referensi, apa bedanya dengan orang-orang Nasrani? Tanyakan kepada mereka, adakah Nabi Isa mengajarkan tentang Santa Claus? Adakah Nabi Isa mengajarkan tentang Natal? Adakah Nabi Isa mengajarkan tentang menyembah beliau? Tanyakan kepada mereka, dalam kitab Injil yang mana? Referensi yang mana? Adakah simbol merah putih sebagai topi Santa itu adalah sebagai bagian dari ajaran agama mereka? Tanyakan kepada mereka, apakah bentuk topi Santa itu jelas sanadnya sampai kepada Nabi Isa? Semuanya hanya omong kosong, dibuat-buat sendiri. Begitulah jadinya kalau urusan agama tidak berdasarkan referensi yang jelas. Semua buatan manusia. Muncul karangan Injil Barnabas, Injil Lukas, Injil Yohanes, dan seterusnya. Dengan karangan-karangan, yuharrifunal kalim an mawadih, kata Allah. Mereka merubah al-kalim, rubah perkataan Allah di dalam Injil yang awalnya benar, mereka rubah dari tempatnya sehingga mereka karang sendiri. Itu akibatnya ketika tidak merujuk kepada ajaran dan kepada referensi yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kalau kita lihat hari ini berapa amalan-amalan baru yang dibungkus dengan kemasan Islam. Menganggap itu bagian dari Islam, tetapi tidak bisa menunjukkan mana referensi amalan itu. Tidak bisa memberitahu dalam kitab hadis mana. Orang-orang menjelaskan begini perayaan Maulid Nabi. Dalam kitab hadis mana? Bahkan kalau mereka katakan ini kan khilafiyah. Oke. Khilafiyah berarti perkataan ulama mazhab. Tanyakan kepada beliau, dalam kitab mazhab siapa? Bagaimana tata cara perayaan Maulid dalam kitab mazhab Syafi'i? Coba cari. Satu pun tidak akan ketemu. Satu pun tidak akan ketemu. Karena dia muncul belakangan. Muncul belakangan, dibuat-buat oleh dinasti Fatimiyah yang mereka dari Syiah. Dibuat-buat, dibaru-barukan, diperbarui. Sehingga banyak sekali amalan-amalan yang bermunculan. Amalan-amalan tanpa dalil, tanpa referensi itu bermunculan. Ibarat jamur yang tumbuh setelah musim hujan. Banyak sekali. Sehingga kaidah dalam memahami ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kaidah yang jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapapun yang melakukan suatu amalan yang tidak ada referensinya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tentunya dalam urusan agama. Nah, ini diantara syubhat, keraguan dan kerancuan berfikir yang lagi-lagi dilemparkan oleh orang-orang liberal. Kalau seluruh amalan baru tertolak, bagaimana dengan kendaraan yang modern? Maka kembali kepada hadis Nabi, amalan yang dimaksud fi amrina hadza, dalam urusan agama kami, urusan agama. Amalan baru yang dibuat-buat dalam urusan agama, itulah yang bid'ah. Adapun dalam urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Mau berangkat haji pakai pesawat, itu tidak bid'ah. Itu urusannya dunia. Yang bid'ah itu kalau hajinya udah pindah tempat, atau tanggal hajinya tidak sesuai, itu agama. Tapi fasilitasnya bukan bagian agama. Ya, karena tidak ada syariat yang mengatur fasilitas ini harus digunakan untuk haji umroh, tidak ada. Jadi orang kan, kalau seandainya amalan baru itu bid'ah, bagaimana orang haji naik pesawat? Bid'ah dong. Mik ini bid'ah. Na'udzubillah. Ini salah paham dalam memaknai bid'ah. Bid'ah yang dikatakan amalan baru yang dibuat-buat adalah dalam urusan agama, bukan fasilitas untuk menjalankan agama. Ini fasilitas dakwah, iya. Tapi ini bukan bagian murni agama. Sehingga dalam fasilitas itu tidak ada masalah. Seperti orang merapikan soft, dibuat garis soft.
Itu fasilitas, wasilah, bukan agamanya, tapi fasilitas untuk menjalankan agama. Orang belajar, ya, orang menuntut ilmu sekarang menggunakan kertas, ya, menggunakan buku-buku yang bagus. Zaman Nabi tidak ada. Itu fasilitas, bukan agama secara murninya, bukan inti agamanya, tapi hanya fasilitas menuju yang demikian. Maka banyak orang yang menyalahpahami bid'ah, ya. Dan lagi-lagi ini adalah subhat, kerancuan berpikir, keraguan-raguan supaya menolak syariat, ya, dengan alasan kalau semua urusan agama, kalau semua perbuatan yang dibuat-buat belakangan tidak dicontohkan Nabi SAW adalah bid'ah, mereka pukul rata dunia ataupun agama, sehingga dengan demikian mereka akan menolak bid'ah. Muncullah kaidah mereka bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Perhatikan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Al bid'atu kulluha dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Bid'ah itu seluruhnya sesat walaupun orang memandangnya hasanah. Walaupun orang memandangnya baik. Bid'ah seluruhnya sesat walaupun orang memandangnya baik. Nah, maka ketika kita beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu adalah uswatun hasanah, kalau mau memakai kata hasanah, uswahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia pakai kata hasanah, maka uswahnya, teladannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan amalan baru. Kita azan dulu ya. Fadhal. Fadhal. Imam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas
Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke poin yang kelima. At-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fala yu'aradu syai'un minal kitabi awis sunnati as-sahihati biqiyasin fala yu'aradu syai'un minal kitabi awis sunnati as-sahihati biqiyasin wala dhawqin wala kashfin wala qawli syaikhin wala imamin wa nahwi dhalika. Baik. At-taslimu yaitu tunduk, patuh, berserah diri. Itu makna taslim. Patuh, tunduk dan berserah diri. Dalam artian siap diatur. Nah. Lillahi, kepada Allah, wali rasulihi, dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik secara zahiran, baik secara zahir, tampak, terlihat. Wa batinan, ataupun secara batin, tidak tampak, tidak terlihat. Fala yu'aradu, maka tidak boleh ditolak. Fala yu'aradu, maka tidak boleh ditolak atau ditentang syai'un, sesuatu, minal kitabi awi sunnati, dari Al-Quran ataupun dari as-sunnah as-sahihah, as-sunnah yang sahihah, yang sah, datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ditentang sesuatu dari Al-Quran dan sunnah biqiyasin, dengan qiyas atau analogi, wala dzauqin, dan tidak pula dengan perasaan, wala kashfin, dan tidak pula dengan kasyaf. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Kashfin, dengan ilmu kasyaf. Wala qawli syaikhin, dan tidak pula boleh dengan perkataan seorang guru. Wala imamin, begitu juga tidak boleh ditentang dengan perkataan seorang imam. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Taib. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang kelima. Atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka seluruhnya meyakini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang tunduk kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Karena al-Islamu minat taslim, dijelaskan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah At-Tahawiyah. Al-Islamu minat taslim. Kata Islam itu sendiri, kalau seseorang menyatakan dirinya masuk dalam Islam, berarti dia harus siap untuk taslim, tunduk patuh kepada Allah. Harus siap diatur oleh Allah. Nah, harus siap menjalankan syariat Allah. Wali rasulihi, dan patuh kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syahadat kita. Ketika masuk Islam, kita bersyahadat pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Dan kita bersyahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
menunjukkan syahadat itu diantara maknanya adalah tunduk, al-anqiyad, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik secara zahir, yaitu perbuatan anggota tubuh zahir, terlihat. Karena ada amalan yang zahir dan ada amalan yang batin. Amalan yang zahir yaitu amalan yang tidak mungkin disembunyikan atau sulit disembunyikan. Seperti amalan sholat berjamaah ke masjid. Terlihat oleh orang. Walaupun terlihat kita tetap lakukan. Karena tak mungkin disembunyikan. Atau amalan yang terlihat oleh orang-orang sekitar. Seperti kita melakukan haji, umrah. Terlihat oleh orang-orang sekitar. Itu biasa. Dan tetap kita amalkan. Yang keliru itu kalau sudah difoto-foto kemudian dipajang, disebar media sosial. Nah, itu baru pamer namanya. Riya namanya. Nah, kalau amalan seperti sholat berjamaah, itu amalan zahir. Atau sholat wajib berjamaah di masjid. Adapun amalan sholat sunnah, nah, kalau dia di masjid tetap zahir. Kalau dia di rumah bisa disembunyikan. Taib. Begitu juga amalan batin, amalan hati, ibadah di dalam hati. Seperti dia khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan yang sebenar-benarnya hakiki. Dia roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengharapkan pahala balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Itu amalan batin. Begitu juga kecintaan, mahabbah, itu juga amalan batin. Amalan yang ada di dalam hati seseorang ketika dia betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, terasa semuanya jadi ringan. Urusan ibadah semuanya jadi ringan karena ada cinta, ada harap dan ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'aradu syai'un minal kitabi wa sunnati sahihati biqiyas. Nah, maka tidak boleh sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih tidak bisa ditentang dengan analogi, dengan qiyas, dengan ijtihad. Tidak bisa ditentang dengan itu. Seperti orang yang menentang syariat tayamum, ya, tayamum, sehingga dia analogikan tayamum itu seperti wudu. Berarti kalau tayamum ini mirip dengan wudu, kalau begitu saya kumur-kumur pakai pasir. Dia tentang syariat tayamum. Atau dia tentang yang lainnya. Seperti nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia tentang dengan analogi akalnya. Allah jelas mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Maka dia coba tentang dengan analogi, dengan akal pikirannya. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, menurut analoginya berarti Allah butuh kepada arsy. Itu menurut analogi. Tapi sudah jelas Allah yang katakan demikian, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Maka ketahuilah, istiwanya Allah tidak sama dengan makhluk. Allah berada di atas sesuatu tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk iya, gelas berada di atas meja, berarti gelas butuh meja. Iya, itu makhluk. Maka jangan pernah analogikan dan samakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah berada di atas arsy, bukan berarti Allah butuh kepada arsy, karena Allah yang ciptakan arsy itu sendiri. Tugas kita hanya mengimani, selesai. Mengimani. Tidak perlu panjang dalam berpikir bagaimana istiwanya arsy. Bagaimana dulu ketika arsy belum ada, Allah di mana? Ini analogi saja. Padahal orang Islam, orang yang beriman, mereka cukup tawakuf dengan imannya. Berhenti dengan iman. Lapang dadanya menerima iman itu sendiri. Tidak pernah menolak dengan akal pikirannya. Maka tidak bisa syariat Allah Subhanahu wa taala ini dikiaskan ya dengan yang lainnya. Tidak bisa dianalogikan dengan yang lainnya. Selama ada dalil, maka tidak berlaku kias. Kias di dalam fikih hanya berlaku di saat tidak ada dalil.
tidak ada dalil dan permasalahannya adalah kontemporer. Baru dipakai kias. Permasalahan yang belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW, namun ia bisa mengakibatkan seseorang rancu dalam mengamalkan agama, sehingga dibutuhkan kias. Maka muncul fikih-fikih kontemporer. Bagaimana hukumnya? Misalnya dry clean, misalnya cuci kering, dia tidak mencuci dengan air, tapi hanya dengan menyedot kotorannya. Bagaimana analoginya ini? Baru itu dipakai. Dia hanya menghilangkan kotorannya tanpa menggunakan air. Apakah betul telah terangkat najis atau tidak? Apakah sah mensucikan najis dengan cara ini atau tidak? Itu baru digunakan analogi, kias. Bagaimana orang yang sholat di atas gedung bertingkat di hadapan Ka'bah? Tentunya dia tidak mungkin sholat sambil nukik begini hadap Ka'bah. Tentu dia sholat menghadap atasnya Ka'bah, awang-awangnya, dan tidak sholat menghadap langsung Ka'bah. Kalau di zaman Nabi, tidak ada gedung bertingkat seperti itu, sehingga belum terjadi. Ketika dibangun, barulah mulai kias. Maka dikiaskan apa yang ada di bumi sama dengan yang ada di udara. Orang yang sedang berada di udara itu sama prinsip dengan bumi. Sehingga sama ketika seseorang bertanya, bagaimana hukumnya tawaf menggunakan pesawat? Tawaf menggunakan pesawat sah, walaupun yang dikelilingi itu bukan zatnya Ka'bah, bukan fisiknya Ka'bah, tetapi atasnya. Maka dikiaskan para ulama, hukum yang ada di atas sama dengan yang di bawah. Orang mau tawaf di Sahnul Mataf, atau Sahnul Mataf, yang tempat orang tawaf yang bagian yang dulu kan pernah dibangun. Sementara ketika proyek pelebaran Masjidil Haram, dibangun Sahnul Mataf namanya, tempat mataf, tempat tawaf. Dia tawaf tentu tidak mengelilingi Ka'bah, betul? Yang dikelilingi atasnya Ka'bah. Maka sama hukumnya dia tawaf di bawah, sama. Nah, ini analogi. Kapan terjadinya analogi? Ketika tidak ada dalil yang sharih, yang jelas secara rinci menyatakan begini dan begitu dalam permasalahan yang belum ada di zaman Nabi SAW. Taib. Maka hanya dengan kias tidak bisa ditentang Al-Quran dan Sunnah. Wala dzauqin, begitu juga tidak bisa ditentang Al-Quran dan Sunnah dengan perasaan. Rasanya syariat ini tidak berlaku lagi, tidak bisa. Tidak bisa ditentang dengan perasaan. Ini permasalahan sering terjadi. Tentang keharaman safar bagi wanita tanpa mahram. Wanita safar tanpa mahram hukumnya haram. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir illa ma'adhi mahram. Tidak halal, kata Nabi, berarti haram. Tidak halal bagi seorang wanita muslimah safar tidak bersama dengan mahramnya. Melakukan safar, perjalanan jauh bersama dengan mahramnya, tidak halal. Tidak halal kalau tidak bersama mahram. Safar tanpa mahram. Sekarang ini ditentang oleh orang-orang dengan perasaan. Oh, itu kan dulu. Di zaman Nabi itu belum aman transportasi ini. Ini bahasa perasaan. Di zaman Nabi itu sering terjadi perampokan, penculikan, apalagi begal dan sebagainya. Maka di saat itu syariat ini berlaku. Tapi sekarang ada pesawat aman, antarkan di airport, kemudian bisa nyampe di bandara yang di Madinah langsung, aman. Dia menolak syariat dengan perasaan. Siapa yang jamin aman? Bukankah terjadi kecelakaan pesawat? Bukankah juga terjadi hal-hal yang membahayakan yang lain? Maka syariat ini berlaku sampai kapanpun, sampai hari kiamat tetap berlaku. Tetap berlaku. Maka akan banyak sekarang travel umroh yang nakal,
Nakalnya itu kepada Allah, mengelabui Allah dengan adanya surat mahram. Ini berapa kali dosanya? Berdusta, dia terima uang dari itu, ya. Itu kan piti masuk. Na'udzubillah. Asal ada uang masuk, semua jadi halal bagi dia. Na'udzubillah. Ini perkara-perkara yang menentang syariat Allah dengan perasaan. Dengan perasaan. Ya. Maka orang-orang seperti ini adalah bagian dari orang-orang yang sombong terhadap Allah dan Rasulnya. Allah lebih tahu, Rasul lebih tahu. Tentang adanya syariat, tentu ada hikmah di balik semua itu. Maka kalau kita lihat orang yang dari Payakumbuh, dia biarkan anak perempuannya safar ke Padang, safar sendirian, tanpa mahram yang menemani dia, baik di dalam perjalanan atau di tempat safarnya itu. Apa yang terjadi? Dia ngekos pacaran. Kenapa dia berani pacaran? Karena memang tidak ada mahramnya dia. Itu terjadi. Ya. Na'udzubillah. Bahkan banyak sekali terjadi adanya pelecehan seksual. Ya. Kan sekarang orang dengan mudahnya mengatakan berfatwa, wanita boleh safar ke Mesir tanpa mahram. Nah, terjadi. Dan ini banyak kejadian dari kawan-kawan yang dari Mesir. Ya. Ada perempuan-perempuan yang safar tanpa mahram, mereka dilecehkan di bus. Ada yang terakhir beritanya meninggal. Ya, perempuan meninggal. Itu angkatannya Ustaz Rehan di Man Kota Baru. Meninggal di sana. Karena pelecehan seksual. Dia tidak mau dilecehkan, akhirnya loncat dari bus atau dari angkot kayak gitu. Loncat, langsung ketemu kepalanya dengan apa? Trotoar, meninggal langsung. Perempuan, gak ada mahramnya. Na'udzubillah. Ini terjadi, ya ikhwan. Sekarang coba kita ajak berfikir yang jernih. Wanita-wanita yang keras kepala, yang tidak mau diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ketika dia safar tanpa mahram, lalu dia meninggal dalam safarnya itu, tanyakan, apakah ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dia meninggal dalam keadaan safar tanpa mahram, berdosa. Dia tentang dengan perasaan saja. Daerah ini kan aman, transportasinya aman. Na'udzubillah. Maka tidak bisa agama Allah Subhanahu wa taala ditentang hanya dengan perasaan, barangkali, kemungkinan dan sebagainya. Atau menurut pendapat pribadi. Wala kashfin, dan tidak pula bisa ditentang dengan ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf ini adalah ilmu dalam membuka tabir alam gaib. Membuka tabir alam gaib. Biasanya ilmu ini sebagai senjata orang-orang sufi, tasawuf. Mereka mengklaim bisa tahu tentang alam gaib, baik sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang telah terjadi tapi dia tidak lihat, dia bisa lihat dengan ilmu kasyaf. Sesuatu yang belum terjadi, nah ini kan kemarin muncul 2019. Menurut ilmu kasyaf saya, si fulan jadi presiden. Ternyata tidak jadi. Ilmu kasyaf itu, ilmu membuka tabir alam gaib, itu bagian dari ilmunya iblis dan setan. Nah, itu kebohongan. Nah, maka syariat Allah ini tidak bisa ditolak dengan ilmu kasyaf. Ya, tiba-tiba datang di dalam mimpinya seseorang katanya, yang menjelma, jin yang menjelma bagi seseorang, menurutnya adalah gurunya. Kemudian dia sampaikan di dalam tidurnya itu, Anda sudah terlalu banyak beribadah, sudah terlalu taat, sudah mantap. Tahuilah, mulai saat ini Anda tidak perlu lagi beribadah, tidak perlu sholat lagi. Nah, ini dalam ilmu kasyafnya dikenal itu. Sehingga dikenal dengan kalangan mereka adanya sufi, adanya wali majdub. Kalangan sufi adanya wali majdub. Ya, mungkin sama dengan wali majnun.
Karena majdub itu sendiri menurut mereka, kalau nggak gila nggak wali. Nah, karena mereka mencoba mencari ilmu kasyaf terus. Sehingga mereka mengakui dengan kecintaan yang besar kepada Allah, anggaplah cinta ini sebagai cinta gila kepada Allah. Cinta tanpa dalil, cinta gila kepada Allah. Maka saat seseorang sudah tergila-gila kepada Allah, maka dia akan dibutakan hatinya, dibutakan matanya, dibutakan kesadarannya. Dia hidup di alam bawah sadar, maka di saat itu dia tidak lagi perlu sholat. Sering kita lihat di YouTube nih, ada wali-wali tapi tidak sholat. Tidak sholat Jumat. Kenapa tidak sholat Jumat? Saya sholat Jumatnya di Makkah, sudah tadi. Dia ajak sholat Jumat, katanya apa? Saya sholat Jumat tadi sudah di Makkah. Lah Makkah kan berapa? 4 jam dari kita lebih awal. Gimana dia bisa bilang saya sudah sholat padahal Makkah belum sholat? Ini kebohongan orang-orang ahli kasyaf. Wali majdub katanya. Jalan kemana-mana rambut gondrong, tak pakai baju, cuma pakai celana aja. Ada wali piloks, atau wali piloks. Orang yang minta berkah itu dikasih cat pilok sama dia. Itu aja kerjanya. Tak sholat, tak apa-apain. Ini bagian dari apa? Kerusakan ilmu kasyaf, membuka tabir alam gaib. Ya, sehingga dia batalkan syariat sholat, tidak perlu lagi sholat. Dia batalkan tidak perlu lagi puasa. Dia tentang syariat-syariat dalam Al-Quran dan Sunnah. Wala qawli syaikhin. Dan begitu juga Al-Quran dan Sunnah tidak boleh, tidak bisa ditentang dengan perkataan guru manapun. Ketika Allah sudah katakan haram, Rasul sudah jelaskan haram, sami'na wa ata'na. Tidak bisa ditentang dengan, oh kata guru saya boleh. Ada loh ulama yang membolehkan. Nah, ini bahasanya sekarang menentang Al-Quran dan Sunnah. Ada loh, masih ada loh ulama yang membolehkan. Masih khilaf loh di zaman ulama. Na'udzubillah. Masih khilaf katanya. Ya? Masih ada yang membolehkan. Padahal jelas Al-Quran dan Sunnah secara sharih menyatakan haram. Lalu dia berdalih dengan perkataan gurunya. Kata guru saya boleh. Na'udzubillah. Ini bagian dari penentangan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Au imamin, begitu juga para imam. Padahal para imam mazhab sendiri sudah kita jelaskan pada pembukaan bab ini, mereka seluruhnya berdalil, melandaskan ucapan-ucapan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak pernah mereka menentang Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka berani katakan, kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapatku, merujuklah kepada Al-Quran dan Sunnah. Rata-rata mereka mengatakan demikian, para imam. Maka seseorang tidak boleh berdalih dengan kekeliruan yang ada, karena tidak ada imam itu yang maksum. Dengan kekeliruan yang mungkin terjadi, tidak boleh berdalih dengan perkataan mereka. Nah, di antara kekeliruan yang mungkin terjadi dalam kalangan pembicaraan dalam fikih, seperti pernyataan Imam Abu Hanifah misalnya. Kita tidak mengecilkan beliau. Nah, kita tetap mengakui beliau sebagai ulama, ahlu sunnah wal jamaah, imam madhab, yang perkataan beliau banyak betulnya, diakui dalam Islam. Tetapi ingatlah, beliau tidak maksum. Beliau tidak suci dari kesalahan. Ada kesalahan. Di antaranya pendapat beliau mengatakan boleh nikah tanpa wali. Ya. Padahal jelas ada dalil yang sharih, yang jelas. La nikaha illa biwali. Dalilnya sahih. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Tapi perkataan Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, wallahu a'lam, mungkin ini kekeliruan beliau. Karena beliau tidak maksum. Perkataan beliau ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menolak dalil yang mengatakan la nikaha illa biwali. Begitu juga yang lainnya. Ya, para ulama yang lain. Al-Imam Ibnu Hazm, al-Imam yang lainnya. Ya, contohnya dalam perkataan, dalam permasalahan musik. Dikatakan Imam Ibnu Hazm menyatakan boleh. Tetapi imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, mereka seluruhnya sepakat tentang keharaman musik berdasarkan hadis Nabi SAW, la yakunanna aqwamin min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Riwayat Imam Bukhari. Akan ada, kata Nabi SAW, akan ada dari umatku, dari orang Islam, mereka yang menghalalkan zina, al-hirra,
Wal harir, mereka menghalalkan sutra bagi laki-laki. Wal khamra, mereka menghalalkan minuman keras. Wal ma'azif, mereka menghalalkan musik. Nah, mereka halalkan zina, ada yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, ada yang menghalalkan khamar, minuman keras, ada yang menghalalkan alat musik. Berarti hukumnya haram. Disejajarkan. Ya. Sekarang kan orang-orang punya dalih dengan perasaan juga. Kalau zina, saya setuju haram. Kalau zina saya setuju haram. Kalau sutra juga saya setuju haram laki-laki. Kalau khamar sudah jelas haram, saya setuju. Tapi kalau musik, ntar dulu. Masih ada ulama yang membolehkan. Na'udzubillah. Ini Rasulullah. Yang berkata itu Rasulullah. Siapapun yang menentangnya, yang berbeda pendapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dipakai perkataannya pada waktu itu. Walaupun tetap kita menghormati beliau sebagai seorang alim, ulama besar. Tapi tetap kita yakini beliau tidak maksum. Jadi begitu dalam memahami agama. Tidak boleh kita menentang perkataan Allah dan Rasul dengan perkataan siapapun. Baik, jamaah yang kami muliakan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 36, dalil yang menyatakan tentang poin yang kelima ini. Wa ma kana lil mu'minin. Surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak berhak, tidak pantas, tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun mukminah apabila Allah telah menetapkan suatu aturan dan Rasulnya telah menetapkan suatu aturan, lalu orang ini mencari pilihan yang lain. Mencari pilihan yang lain, tidak halal. Begitu juga di dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza qadallahu wa rasuluhu idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yahkuma bainahum an yaqula sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya perkataan dan prinsip orang-orang yang beriman apabila diserukan, didakwahkan, diajak kepada aturan Allah dan Rasulnya, mereka punya prinsip yang satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sudah prinsip. Nah, makanya banyak terjadi penyimpangan, banyak terjadi munculnya firqah-firqah menyimpang, aliran-aliran sesat, karena diantara sebabnya menolak aturan Allah, menolak Al-Quran dan Sunnah. Satu ayat ataupun sebagian dari suatu surat ataupun seluruhnya. Satu ayat saja tidak boleh ditentang, apalagi lebih banyak dari itu. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nisa juga Allah katakan ayat yang ke-60, "Fala wa rabbika la yu'minun." Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Demi Allah, Allah katakan demi Allah, demi dirinya sendiri. Nah, la yu'minun, mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sampai mereka itu menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim atas perkara yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sampai mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, baru mereka beriman. Kalau terjadi permasalahan yang mereka tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak beriman. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian orang yang beriman itu, ketika sudah diputuskan oleh Nabi SAW tentang suatu perkara, la yajiduna fi anfusihim haraja, tidak ada keberatan di dalam diri mereka sedikit pun. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan ketundukan yang sebenarnya. Inilah taslim tadi, ketundukan. Wa yusallimu taslima, dan itulah Islam itu sendiri. Islam tunduk atas aturan Allah, bukan membuat aturan sendiri, bukan membuat amalan sendiri, tetapi tinggal mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
At-taslimu lillahi ta'ala yabda'u minal qalbi tasdiqan wa qabulan wa tmi'nanan wa idha'anan thumma tatabayyan atharuhu fil ibadati wal akhlaq. Syekh Nathir hafizahullah ta'ala, beliau katakan at-taslimu lillah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dimulai dengan hati. Dengan hati yaitu berupa pembenaran, mengimani. Wa qabulan, penerimaan, diterima. Wa tmi'nanan, dan ketenangan. Ya, terima aturan Allah. Ya, pertama dalam hati, dengan cara membenarkan, ya ini aturan dari Allah. Wa qabulan, dia terima, sudah, ini aturan dari Allah, saya terima. Wa tmi'nanan, kemudian lapang dadanya. Wa idha'anan, kemudian dia patuh, tunduk dengan itu. Thumma tatabayyanu atharu fil ibadati wal akhlaq. Kemudian dengan itu terbuktikanlah keimanannya tadi, terbuktikanlah ketundukannya tadi dalam dia beribadah dan dalam dia berakhlak, bermuamalah. Terlihat hasil dari ketundukannya itu dalam perbuatan ibadah dan dalam muamalahnya dia. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita tutup dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man ta'awwada mu'aradat asy-syar'i bir-ra'yi la yastaqir fi qalbihi al-iman. Siapapun yang sengaja atau yang terbiasa menentang syariat dengan pendapatnya, maka ketahuilah tidak ada iman di dalam dirinya. Tidak ada ketetapan iman di dalam dirinya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan ya, dari santri atau dari yang lain, tafadhol kalau ada pertanyaan. Atau dari yang mengikuti kami di fanspage Ma'had Darul Ilmi, juga kami persilahkan. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi prinsip dalam hidup kita, agar prinsip ini ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kokohkan kita di atas prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini sebagai prinsip yang kita bawa sampai mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah di atasnya sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله